Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholawat, yaitu sholawat nariyah. Sebelum kita membahas sholawat nariyah, kita membahas dulu tentang sholawat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sendirilah yang memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman untuk bersolawat ke atas Nabi. Bahkan Allah langsung mencontohkannya pula dengan menyatakan Allah pun bersolawat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat, haji, dan lain sebagainya, Allah tidak ikut melaksanakan. Tetapi ketika Allah perintahkan sholawat, maka Allah langsung mencontohkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka Allah dan malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Inilah luar biasanya solawat, sehingga khasiatnya atau barokahnya atau keramatnya atau mukjizatnya pastinya akan masuk ke dalam kehidupan manusia, pastinya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan Nabi sendiri pun memerintahkan, menganjurkan kepada umatnya untuk membaca sholawat, karena ini pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak sholawat-sholawat diciptakan. Sholawat-sholawat dirangkai, dibuat nadanya, dibuat syairnya, dibuat selawatannya, dibuat jumlah-jumlahnya dalam rangka kita menyebarkan, membuat orang-orang semangat untuk terus bersolawat. Bahkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 kali lipat kepada manusia. Barang siapa bersolawat ke atas Nabi 1 kali saja, maka Allah ridha kepadanya 10 kali lipat. Itulah secara umum sholawat kepada Kangjeng Nabi, di samping amalan yang baik juga berkhasiat. Salah satu yang kita sajikan di sini adalah sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Aman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ba'lumin lak. Sholawat ini terasa begitu indah
baik dari nadanya maupun gaya bahasanya, struktur bahasanya. Karena apa? Karena ternyata sholawat ini disusun oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi yang merupakan seorang wali dari Maroko, dari kota Taz. Jadi beliau ini adalah ulama, wali, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli usuluddin, usul fiqih, mantiq, tajwid, dan lain-lain keilmuan agama beliau sangat mumpuni. Di samping itu dalam sastranya, syairnya, dan tasawufnya. Jadi beliau ini mempersembahkan sebuah sholawat yang bernama sholawat nariyah atau sholawat taziah kalau di Maroko. Jadi kita percaya, kita yakin karena asalnya sholawat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah langsung. Maka dengan keyakinan kita ini insya Allah pula akan menjadi obat, menjadi penawar dari segala penyakit, penawar dari segala kesusahan, kesulitan hidup, insya Allah. Jadi dulu ada ceritanya bahwa di sebuah daerah di Cilacap, Jawa Tengah, biasa diadakan sholawat nariyah. Di kampung itu memang sangat suka dengan sholawat nariyah itu. Jadi apa-apa sholawat nariyah, ada kesulitan apa sholawat nariyah. Bahkan untuk penyakit-penyakit, untuk kesembuhan sholawat nariyah. Pernah suatu waktu ada warga yang tidak punya harapan sembuh penyakitnya, parah, maka ramai-ramailah warga membacakan sholawat nariyah untuk kesembuhan orang itu. Maka alhamdulillah hasilnya orang ini yang sudah lama koma kemudian akhirnya sadar dan sembuh. Kemudian ada kisah lainnya dari seorang mahasiswa dari Aceh yang kuliah di Maroko, kemudian mengalami sakit. Maka teman-temannya yang mahasiswa asal Indonesia dengan keyakinan, dengan mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat ke atas Nabi, wasilah sholawat nariyah, maka mereka bacakan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali demi kesembuhan si temannya yang dari Aceh ini. Alhamdulillah. Suatu penyakit yang kritis, yang ada gumpalan di otaknya dan harus dioperasi, tidak ada jalan lain, kata dokter. Tetapi malamnya diadakan sholawat nariyah secara bersama-sama. Alhamdulillah, ternyata ketika dokter mengecek kepalanya, maka sudah tidak ada lagi pembekuan, darahnya lancar. Inilah kisah-kisah yang sudah dibukukan dalam Zahasfan 2021 halaman 322. Jadi kita percaya dengan cerita ini dan percaya dengan khasiat atau karomah dari sholawat nariyah ini. Juga ada di pondok di Jawa Timur itu, ketika ada kesurupan, pernah terjadi ada kesurupan massal, maka selalu dibacakanlah sholawat nariyah ini. Maka kemudian berkah sholawat nariyah ini yang kesurupan pun menjadi sembuh, menjadi sadar. Jadi begitulah keyakinan kita seharusnya pada sholawat secara umum, dan sholawat nariyah khususnya yang sedang kita bahas ini luar biasa khasiatnya. Kemudian ada satu lagi yang luar biasa ini yang dilakukan oleh sebuah lembaga resmi di Brunei. Pernah mengadakan penelitian tentang air yang dibacakan sholawat nariyah. Jadi lembaga resmi ini ingin tahu bagaimana reaksi air yang sudah didoakan dan dibacakan sholawat nariyah. Mereka kemudian membaca sholawat nariyah itu pada air, kemudian air hasilnya ini dikirim ke Jepang yang diteliti oleh peneliti Jepang yaitu Masaru Emoto. Masaru Emoto ini kemudian meneliti, ternyata air yang telah dibacakan sholawat nariyah ini memberikan tampilan atau memberikan gambaran kristal-kristal air yang indah,
yang sangat indah yang belum pernah dilihat pada kristal-kristal air yang lainnya, tanpa doa ataupun dengan doa, tapi tanpa sholawat nariyah. Khusus untuk sholawat nariyah ini kristalnya sangat-sangat indah. Jadi sholawat nariyah ini atau sholawat tafrijiyah ini waktu itu dibacakan 4.444 kali. Masya Allah, ini terlalu banyak cerita-cerita atau testimoni tentang sholawat nariyah ini, khasiat sholawat nariyah ini. Yang kita lakukan sekarang ini, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan sholawat ke atas Nabi. Kemudian para ulama merangkaikan beberapa syairnya, dan kemudian kita mencoba mengambil karomah itu, dan alhamdulillah. Maka jangan ragu lagi bila mana kita ada kesulitan hidup, ada kesulitan keuangan, ada masalah dengan kesehatan, baca banyak-banyak sholawat nariyah ini. Insya Allah dengan keyakinan yang tinggi, harap kepada Allah, yakin kepada Allah yang telah mengawal sholawat ini, insya Allah kita diberi kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena arti dari sholawat ini, ya Allah limpahkanlah sholawat yang sempurna. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman, dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurobu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan. Wa tuqba bihil hawaiju, dan semua keperluan dapat dipenuhi. Wa tunalu bihir raghaib, dan semua yang didambakan, wa husnul khawat, serta husnul khatimah yang dapat diraih. Wa istasqal ghamam, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun. Biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Masya Allah. Inilah luar biasanya sholawat ini. Jadi setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap hitungan-hitungan itu dimasukkan ke dalam hitungan sholawat. Masya Allah, begitu banyak. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholawat ini, dan kita diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya semua kesulitan kita, semua penderitaan kita, semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.